Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Sudah 2 pekan lebih kita sudah tidak bertemu karena libur menjelang Idul Fitri. Semoga teman-teman selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah di pembelajaran IPA di kelas 1. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, tak lupa kita akan berdoa terlebih dahulu dengan sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Teman-teman silakan simak pijakan berikut ini. Yang pertama, pastikan teman-teman dapat fokus untuk menonton video pembelajarannya hingga tuntas. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman dapat mengerjakan proyeknya dengan tekun dan tuntas. Dan yang ketiga, pastikan teman-teman dapat bertanggung jawab untuk mengerjakan proyeknya dengan mandiri. Dan yang terakhir, pastikan teman-teman dapat bertanya ketika ada kesulitan dalam memahami dan mengerjakan proyeknya ketika Google Meet bersama Ustazah. Oke teman-teman, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya. Nah, tema kita masih sama, yaitu tentang peristiwa alam. Nah, kita bertemu dengan subtema yang kedua, yaitu musim kemarau. Sebelum Ustazah jelaskan apa itu musim kemarau, yuk kita akan bernyanyi terlebih dahulu dengan nada lagu Anak Gembala. Musim kemarau itu kekeringan, selalu panas dan tidak nyaman. Tanahnya retak, air terbatas, tanaman layu dan tidak tumbuh. La 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 la. La 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 la. Musim kemarau itu kekeringan, mari kita buat irigasi air. Kita juga menghemat air agar digunakan sehari-hari. La 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 la. La 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 la. Nah, teman-teman kalau mau menyanyikan lagi boleh nanti di rumah bersama bunda atau ayah ya. Nah, Ustazah akan menjelaskan tentang apa itu musim kemarau. Nah, di dalam dalil firman Allah surat Al-A'raf ayat 130 Allah menjelaskan, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka dapat mengambil pelajaran. Nah, Allah menjelaskan bahwa musim kemarau itu adalah musim yang sangat kering ya, sehingga tumbuhan pun tidak ada yang tumbuh, kering kerontang, panas, dan itu agar kita menjadi orang yang sangat bersyukur bahwa Allah dapat menciptakan hal yang mendatangkan mungkin menurut kita musibah, tapi itu adalah pelajaran untuk kita semua, termasuk pada zaman dulu ketika Fir'aun hidup. Fir'aun diberikan hukuman oleh Allah yaitu berupa musim kemarau yang sangat panjang, dan saat itu buah-buahan tidak ada yang berbuah, tumbuhan pun banyak yang mati, dan tanah-tanah banyak yang retak. Dan di situ banyak orang yang butuh air. Nah, di situ Allah memberikan hukuman agar Fir'aun dapat belajar dari musibah tersebut.
Nah, biasanya musim kemarau adalah rentang waktu atau musim adalah rentang waktu yang mengandung fenomena yang nilai sesuatu unsur cuaca yang dominan atau mencolok. Misalnya, kalau musim kemarau, yaitu dengan adanya kekeringan dan sangat panas ketika itu terik mataharinya. Nah, itu sudah terlihat ya perbedaan antara musim kemarau dengan musim hujan. Nah, kita lanjut. Ustazah langsung membahas tentang subtema yang ketiga, yaitu tentang musim hujan. Nah, sebelum menjelaskan lagi, kita akan bernyanyi lagi ya. Pasti teman-teman sudah hafal dengan lagunya, yaitu lagunya Tik Tik Bunyi Hujan. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan bagai bernyanyi, saya dengarkan tidaklah jemu. Kebun dan jalan semua sunyi, tidak seorang berani lalu. Tik 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 hujan turun dalam selokan, tempatnya itik berenang-renang, bersenda gurau menyelam-nyelam, karena hujan berenang-renang. Itu teman-teman lagunya tentang hujan. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang hujan terdapat di Quran surat Rof ayat 9-10 yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan bijian-bijian tanaman yang ditekam, dan pohon-pohon yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang tersusun-susun. Nah, teman-teman, musim hujan adalah musim di mana semua tumbuhan tumbuh karena turunnya hujan, sehingga banyak tumbuhan yang subur. Nah, banyak yang tumbuh dan tinggi menjulang, dan banyak yang pohon-pohon yang rimbun. Nah, itu musim hujan akan menyuburkan kembali tanaman yang mati ketika musim kemarau. Nah, Allah Maha Adil ya. Ada musim kemarau, ada juga musim hujan. Oke, kita lanjut. Musim hujan atau musim kemarau atau musim basah biasanya adalah musim dengan ciri meningkatnya curah hujan di suatu wilayah dibandingkan biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. Nah, biasanya musim hujan hanya dikenal di wilayah dengan iklim tropis seperti di Indonesia ini ya. Nah, Indonesia memiliki iklim tropis sehingga ada musim hujan. Oke. Pembahasan kita hari ini yaitu materi IPA-nya tentang musim di Indonesia. Nah, teman-teman tahu tidak? Di Indonesia itu memiliki berapa musim? Ya, betul. Ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Oke, Ustazah akan menjelaskan tentang musim kemarau. Nah, sebelum itu Ustazah akan menjelaskan dahulu apa itu musim. Musim adalah keadaan alam di mana daerah dalam waktu yang lama, nah seperti di Indonesia, yaitu memiliki 2 musim, yaitu ada musim kemarau dan musim hujan. Jadi musim itu adalah keadaan alam dalam daerah waktu yang lama. Biasanya kan musim kemarau itu bisa sampai 6 bulan, 7 bulan, ataupun ada yang sampai 1 tahun baru berganti musim selanjutnya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri yaitu ada 2 musim, yaitu ada musim kemarau dan musim hujan. Nah, Ustazah akan menjelaskan pertama yaitu tentang musim kemarau. Nah, musim kemarau, saat musim kemarau, kita bisa bermain dengan puas di halaman sepulang sekolah karena cuacanya cerah, matahari bersinar terang. Nah,
Lalu apa saja ya peristiwa yang ada di musim kemarau? Nah, apa saja yang ada kendala di musim kemarau tersebut? Nah, biasanya kalau musim kemarau, matahari itu sangat panas. Nah, matahari bersinar sangat terang, tanah menjadi kering dan retak. Nah, karena matahari sangat panas saat itu, jadi mengakibatkan tanah menjadi kering dan retak. Lalu juga bisa mengakibatkan kekeringan. Hampir karena tidak turunnya hujan sehingga banyak sungai yang menjadi kering, sawah-sawah menjadi kering karena tidak adanya air. Hanya ada terik matahari yang membuat persediaan air dalam tanah menjadi berkurang dan menjadi kering. Lalu juga akan ada musim gugur. Karena tidak adanya air yang terus menyiram pada tumbuhan itu, sehingga tumbuhan itu akan kering dan mengakibatkan daun-daun menjadi berguguran. Itu ya yang menyebabkan, dan biasanya lingkungannya akan menjadi gersang. Nah, semakin panas karena tumbuhan banyak yang berguguran daunnya, dan itu akan semakin terasa panas. Nah, itu ya peristiwa yang terjadi ketika musim kemarau. Lalu di musim kemarau kamu akan mudah mengeluarkan keringat. Maka kamu harus menyesuaikan dalam berpakaian yang digunakan ketika di musim kemarau. Nah, biasanya di musim kemarau itu baju yang biasa digunakan adalah yang berbahan katun, sutra, linen, atau jersey. Contohnya seperti contoh gambar berikut ini ya. Nah, biasanya bahannya itu tidak terlalu tebal kalau di musim kemarau itu. Dan nyaman ketika dipakai, biasanya yang adem ketika dipakai. Ada ya yang banyak seperti itu. Nah, itu cocok ketika dipakai di musim kemarau. Karena di musim kemarau biasanya tubuh kita menjadi gerah, mudah gerah dan panas. Nah, itu biasanya cocok dengan pakaian yang berbahan tadi ya, katun, sutra, ataupun linen atau jersey. Nah, contohnya seperti foto berikut ini. Lalu yang kedua adalah musim penghujan atau musim hujan. Nah, kita ketika musim hujan, kita bisa menikmati sejuknya udara. Nah, tidak panas lagi, sejuk udaranya. Nah, karena setiap hari turun hujan, sehingga udaranya juga segar ketika kita menghirupnya. Dan pohon pun akan tumbuh subur. Namun, ketika hujan terus-menerus tanpa henti, itu akan mengakibatkan tidak baik terhadap lingkungan sekitar. Nah, contohnya bisa mengakibatkan bencana banjir. Nah, kita harus menjaga lingkungan agar terhindar dari banjir. Itu seperti apa? Yaitu menjaga lingkungan kita agar terhindar dari sampah-sampah. Contohnya, teman-teman pastikan membuang sampah tidak di sungai, karena sungai adalah aliran air. Ketika di musim hujan, itu akan menyumbat aliran air sehingga akan menimbulkan banjir, meluap airnya. Dan ketika di musim kemarau akan membuat kekeringan. Nah, jadi teman-teman jangan dibiasakan untuk membuang sampah sembarangan. Jadi pastikan sampah dibuang kepada tempatnya, sebaiknya dibakar atau dikubur ya. Kalau sampahnya seperti kaleng. Nah, itu cara menangani agar tidak terjadinya banjir. Lalu yang kedua, tidak menebang pohon. Nah, biasanya banyak hutan-hutan yang ditebang pohonnya, sehingga mengurangi penyerapan air pada tumbuhan, sehingga mengakibatkan air meluap ke daratan dan mengakibatkan banjir. Lalu banyaknya tidak ada saluran air, contohnya seperti selokan. Nah, itu adalah selokan adalah sebagai penyimpanan air atau pengaliran air. Tapi kalau selokannya tidak ada dan tidak dibuat atau tersumbat, maka itu akan meluap airnya ke daratan sehingga menimbulkan banjir. Nah, makanya kita banyak banjir di mana-mana karena aliran air yang tidak ada. Karena banyaknya pohon-pohon yang sudah gundul. Nah, biasanya di perkotaan ya yang tanamannya sudah
jarang karena banyaknya bangunan-bangunan, sehingga itu bisa menimbulkan banjir dan banyaknya tumpukan sampah-sampah yang menyumbat air. Nah, biasanya sampah plastik yang bisa menyumbat air ya. Nah, jadi teman-teman pastikan tidak membuang sampah sembarangan karena itu akan mengakibatkan banjir dan kekeringan. Nah, itu ya. Oke. Lalu bagaimana proses terjadinya hujan? Coba teman-teman bisa tahu tidak kenapa adanya hujan? Kenapa hujan turunnya dari langit? Nah, ternyata ada prosesnya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar ya. Nah, yang pertama adalah terjadinya hujan dimulai dari proses air yang terdapat di sungai. Nah, makanya ketika hujan itu air mengalir ke sungai, ada yang ke laut dan di sumber air lainnya. Nah, ketika air mengalir ke sungai atau ke laut, maka akan ada proses penguapan dari sinar matahari. Nah, penguapan. Dan penguapan itu, uap tersebut akan tertarik ke atas. Nah, lalu setelah itu, uap itu akan berubah menjadi embun. Nah, berubah menjadi embun. Setelah titik-titik embun semakin banyak dan memadat, awan akan terbentuk dan angin akan membawa awan yang berisi butiran air menuju lokasi yang suhunya rendah. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi ketika proses hujan, ada matahari, lalu ada air laut dan air laut itu menguap. Nah, menguap menjadi bintik-bintik air, lalu menggumpal menjadi awan. Lalu ketika awannya sudah penuh, sudah banyak dengan bintik-bintik airnya, maka angin akan membawa awan tersebut ke daerah yang suhunya rendah. Misalnya daerah Kerawang nih yang suhunya rendah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Awan-awan tersebut akan berkumpul menjadi besar dan menjadi berwarna kelabu. Dan itu airnya sudah semakin banyak. Nah, lalu turunlah tetesan-tetesan air sedikit demi sedikit dan jatuh ke tanah atau ke bumi kita ya. Nah, itu adalah disebut dengan hujan. Nah, begitu ya teman-teman proses terjadinya hujan. Nah, lalu kenapa ketika hujan muncul kilat dan petir? Nah, apabila terdapat kilat dan petir, maka akan segera disusul dengan suara guntur yang menggelegar. Jika kamu sudah melihat kilatan petir dan mendengar suara guntur, maka siap-siaplah. Itu tandanya akan ada turunnya hujan. Nah, lalu petir dan kilat itu berasal dari mana? Yaitu dari gesekan awan-awan tersebut, teman-teman, sehingga mengeluarkan cahaya dan kilatan dan bunyi yang menggelegar. Dan itu tandanya bahwa air akan diturunkan sedikit demi sedikit dan itulah disebut dengan hujan. Nah, setelah hujan selesai, maka muncullah pelangi. Nah, lalu pelangi itu terdapat dari mana ya? Kok bisa muncul pelangi dengan warna yang sangat indah? Nah, jadi pelangi terbentuk karena akibat dari sinar matahari yang memiliki banyak gelombang warna. Coba teman-teman mungkin bisa praktekkan di rumah dengan cahaya lampu ya atau cahaya cahaya lampu. Nah, di situ biasanya kalau ada pantulan dia akan memiliki warna-warna yang pelangi, warna-warna yang berbeda. Nah, pelangi pun seperti itu. Pelangi dihasilkan dari pantulan cahaya dari sinar matahari dengan gelombang warna yang berbeda-beda sehingga terbentuklah lekukan pelangi yang warnanya berbeda-beda. Karena itu dari pantulan dari cahaya matahari. Nah, sehingga keluar dan memantulkan cahaya yang begitu indah. Maka disebut dengan pelangi. Nah, biasanya pakaian yang digunakan ketika musim hujan adalah pakaian yang biasanya berbahan lebih tebal ya. Nah, karena untuk menghangatkan tubuh. Karena ketika musim hujan itu biasanya cuacanya sangat dingin. Nah lalu sinar matahari biasanya tertutup awan, suhu menjadi lebih dingin.
Nah, biasanya pakaian yang digunakan adalah seperti pakaian jaket, lalu busana yang berlapis-lapis biasanya, ataupun yang berbahan hoodie atau paling pas itu digunakan saat yaitu musim hujan. Nah, contohnya seperti pakaian yang berikut ini ya. Nah, itu adalah pakaian-pakaian yang biasanya digunakan ketika musim hujan. Oke, informasi tentang musim di Indonesia sudah Ustazah jelaskan. Kesimpulannya adalah pada musim hujan suhu udara akan terasa dingin, apalagi kalau hujan turun seharian penuh. Sedangkan kalau di musim kemarau suhu akan terasa lebih panas karena tidak adanya turun hujan, terlebih saat siang hari ketika matahari sangat terik. Nah, itu adalah perbedaan antara musim hujan dan musim kemarau. Hikmahnya, Allah menciptakan dua musim adalah agar tujuannya manusia menjadi lebih bersyukur lagi dan tidak pernah lupa dengannya. Terkadang kita mengeluh ketika di musim kemarau karena panasnya. Lalu kita juga mengeluh ketika di musim hujan karena kita tidak bisa beraktivitas di luar karena hujan terus-menerus mengguyur bumi. Nah, tapi kita jangan mengeluh, tapi jadikan hal yang bersyukur. Karena dengan adanya hujan, banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur. Coba teman-teman, ketika di musim kemarau juga teman-teman tidak mengeluh. Karena di musim kemarau, teman-teman bisa beraktivitas dengan bebas tanpa harus takut kebasahan. Jadi semuanya ada hikmahnya ya teman-teman dan disyukuri. Oke, proyeknya adalah silakan teman-teman gambarlah di buku tentang proses terjadinya hujan, kemudian diberi keterangan. Jadi teman-teman silakan gambar tentang proses terjadinya hujan. Boleh informasinya diambil dari internet, ataupun dari buku, ataupun dari informasi yang Ustazah jelaskan hari ini. Ya, silakan teman-teman hasil gambarnya boleh diwarnai sebagus mungkin dan diberi keterangan agar Ustazah tahu proses terjadinya hujan apa saja. Nah, pastikan hasil karyanya dibuat sendiri dengan mandiri ya. Nah, karena Ustazah akan lebih menghargai hasil karya sendiri. Oke, lalu hasil karyanya jangan lupa untuk dipoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Agar ilmu ini lebih bermanfaat lagi, kita akan tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.